Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Terkait pemecatan Jokowi CS beserta keluarga dari partai PDIP, itu kemudian eh, memunculkan banyak pandangan atau banyak pendapat dari para tokoh di Indonesia. Tapi dalam video kali ini saya hanya mencantumkan eh, pendapat Rocky Gerung dan juga salah seorang netizen. Nah, untuk pendapat selanjutnya insya Allah saya cantumkan di video berikutnya. Nah, di sini sangat tegas dijelaskan oleh Bang Rocky Gerung terkait pemecatan Pak Jokowi dan keluarganya. Apakah itu kesalahan yang dilakukan oleh PDIP? Atau justru itu sudah tepat dilakukan oleh PDIP? Oke bosku, tanpa berpanjang lebar, mari kita sip videonya. Salam NKRI, Jokowi, Gibran, Bobi Nasution serta 24 selamat ya Jokowi atas pemecatannya. Sumpah ini Perjuangan. Selamat ya kepada kalian, khususnya kepada Jokowi selamat atas pemecatan ini. Sumpah ini buat gue tuh bener-bener sejarah banget, karena baru pertama kali seorang mantan presiden dipecat secara tidak hormat oleh sebuah partai yang selama ini sudah membesarkannya, mengangkat harkat derajat martabat Jokowi beserta keluarganya. Gila, ini nih bener-bener nista banget nih Jokowi ya sampai diperlakukan seperti ini. Dan buat kalian-kalian gitu ya yang merasa bahwa Jokowi itu sesuatu yang berharga, sok mangga dipungut buangan dari PDI Perjuangan. Dengan adanya pemecatan Jokowi dan yang lainnya, ini sebagai bukti bahwa PDI Perjuangan bukanlah partai kaleng-kaleng, bukan partai sembarangan yang dengan mudah diatur-atur, tetapi PDI Perjuangan partai yang punya sikap, punya ketegasan dan kepatuhan kepada ADART. Jujur ya, gue jadi penasaran nih sama omongannya Bang Pandana Baban. Kira-kira bener gak ya jika orang yang dipecat, yang keluar dari PDI Perjuangan itu akhirnya nothing? Gue pengen tahu kisahnya Jokowi dan keluarganya ini selanjutnya itu seperti apa dan bagaimana. Begitu juga omongannya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang pernah bilang jangan sakiti Ibu Megawati. Ya, kita lihat aja episode selanjutnya apa yang akan terjadi oleh Jokowi beserta keluarganya atas pemecatan ini karena pengkhianatan yang sudah dia lakukan kepada PDI Perjuangan, khususnya Ibu Megawati. Kita lihat selanjutnya kawan-kawan apa yang akan terjadi. Karena God never sleep. Oke, salam NKRI. PDIP. Dipecat artinya ada sesuatu yang buruk. Dipecat artinya ada hal yang dilanggar. Dipecat artinya tidak diterima sepenuhnya. Jadi sekali lagi kita mesti lihat kualitas dari Presiden Jokowi yang dipilih justru dalam 10 tahun oleh sistem demokrasi, akhirnya dipecat oleh partai dia sendiri itu. Jadi satu evaluasi moral, evaluasi etik yang sempurna dilakukan oleh PDIP dan menghasilkan semacam pedoman baru dalam bernegara, yaitu bahkan seseorang yang pernah dilulukan oleh partainya sendiri 2 kali jadi presiden oleh partainya sendiri akhirnya dinyatakan berkelakuan buruk. Kira-kira itu maksudnya. Berkelakuan buruk bukan dalam pengertian perilaku seseorang di dalam kebudayaan, tapi berkelakuan buruk di dalam perilaku dia sebagai pemimpin negara, kan itu dasarnya tuh. Jadi evaluasi Ibu Mega, bahkan Ibu Mega pernah mengatakan bahwa seandainya dia tahu dari awal watak seseorang yang akan memperoleh jabatan publik yaitu Jokowi, pasti dia tidak akan meloloskan. Jadi kesimpulan psikologinya dari awal Presiden Jokowi itu menyimpan semacam personality yang buruk, yang baru terlihat ketika dipuji habis-habisan dalam satu panggung politik final, yaitu ketika dia dengan cara yang sangat berambisi, rakus kekuasaan, menginginkan 2 periode, menginginkan pemanjangan periode, menginginkan anaknya jadi wakil presiden dengan memanipulasi konstitusi. Saya kira itu cukup untuk menerangkan betapa PDIP filter sudah dibuat berlapis-lapis. Akhirnya filter terakhir Jokowi itu dinyatakan sebagai cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat moral, bahkan cacat psikologi. Kan itu yang saya kira disimpulkan dengan bagus setelah diriset dan dikonsultasikan dengan mendengar suara publik, berupaya untuk membaca arah politik. Tapi akhirnya Ibu Mega tiba pada satu kesimpulan final bahwa dia harus dipecat. Jadi sekali lagi pemecatan itu satu tindakan eksistensial dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan akibatnya memang
cara final untuk menerima dia. Apakah dia karena mengundurkan diri? Bukan, dia diterima misalnya oleh Golkar, oleh Gerindra, oleh PAN, oleh Demokrat, siapapun di dalam kedudukan dia dipecat sebagai figur yang buruk. Jadi bagaimana mungkin dipertanggungjawabkan secara etika politik bahwa Jokowi masuk Gerindra sebagai orang buangan PDIP, Jokowi masuk Golkar sebagai orang pecatan PDIP, Jokowi masuk Demokrat sebagai putra terburuk negeri ini, kan itu juga akan jadi olok-olok terus. Jadi bayangkan misalnya kalau diterima Demokrat, diterima Gerindra, diterima Golkar, lalu setiap hari Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN jadi olok-olok olok-olok netizen terutama. Siapa yang tahan dengan olok-olok netizen? Weh, terima orang buangan ya, weh, barang bekas kemudian didaur ulang di Golkar ya. Jadi semua hal yang menyangkut sebut aja pendangkalan politik ada pada Jokowi. Jadi betul bahwa akhirnya di sejarah menemukan dan akan dicatat dalam sejarah bahwa ada seorang yang 10 tahun memerintah tapi kemudian dibuang oleh partainya sendiri. Bukan karena kesempatan sejarah tidak dibuang, ada, dia mengabaikan justru sejarah yang sudah dibuatkan pada dia oleh PDIP. Dan sekarang soal berikutnya adalah menunggu apa reaksi Presiden Jokowi setelah dipecat. Ya mungkin dengan gimmick dia sendiri, ya aku dipecat tapi itu kan partai perorangan. Artinya nggak ada argumen pada Pak Jokowi. Kalau ditanya wartawan apa perasaan Bapak setelah dipecat, ya mungkin Pak Jokowi akan menjawab seperti seadanya. Ya nggak tahu kok, tanya saya, kira-kira begitu kan. Tetapi semua basa-basi itu menunjukkan bahwa sejarah sudah mencatat dan sejarah dunia juga sudah mencatat bahwa seorang presiden dipecat oleh partainya sendiri. Karena apa? Berkelakuan buruk secara demokrasi, berkelakuan buruk melanggar partai, berkelakuan buruk di dalam segala hal, kira-kira begitu. Ini satu titik penting dalam sejarah politik kita untuk memperhatikan bahwa pemilihan presiden itu harusnya ditapis secara moral, terutama ditapis secara intelektual, berikutnya baru ditapis secara elektabilitas. Nah ini juga penanda bahwa semua hasil lembaga survei akhirnya batal tuh kalau dianggap bahwa ya Jokowi elektabilitasnya masih tinggi, iya, tetapi dia orang pecatan, kan itu artinya variabel moral tidak dimasukkan oleh semua surveyor, siapa namanya tuh ya apa nama-nama 5-4 besar surveyor Indonesia lah yang terus mengeluhkan bahwa Jokowi acceptability-nya masih kuat, likability-nya masih kuat, apalagi tuh semua yang ability itu apa aja, tetapi morality-nya drop, intellectuality-nya drop, integrity-nya drop. Jadi itu sebetulnya yang harus kita pahamkan pada publik bahwa semua hal yang pernah dicatat sebagai baik akhirnya jadi buruk karena di ujungnya dia tidak lulus dalam ujian sejarah nilai, sejarah demokrasi, sejarah kapasitas. Karena tentu Jokowi sebagai manusia politik itu dalam pengertian buruk ya akan mengambil semua langkah untuk balas dendam. Jadi yang kita sebut sebagai revenge itu atau vendetta bahkan itu akan menuju pada proyek untuk memperlihatkan bahwa dia bisa fight back. Dan itu yang saya kira mulai terlihat hari-hari ini ketika PDIP mulai diganggu, dan gangguan itu dimulai oleh feeling Ibu Mega bahwa akan di-out Kongres PDIP untuk menggagalkan kepemimpinan Megawati itu. Jadi kalau kita lihat sekarang, termasuk meme yang sedang beredar, terutama terhadap 2 tokoh atau 3-4 tokoh di PDIP karena dia nggak punya skandal dengan kehidupan privatnya itu. Jadi semua itu akhirnya kita bisa baca sebagai upaya untuk mengumpulkan energi terakhir Jokowi untuk balas dendam ke PDIP. Tetapi kita juga tahu bahwa kalau permainan itu dilakukan hanya untuk semacam pretext awal dalam rangka mendemoralisasi, menurunkan moral PDIP, saya kira itu juga nggak akan berguna tuh, karena Wong Cilik tentu tahu dari awal sekarang yang disebut sebagai para marhaen itu bahwa inilah permainan politik, kan itu intinya tuh, mulai dari soal Harun Masiku yang diarahkan langsung pada Hasto, lalu bocoran-bocoran sensasi dalam bentuk video pendek yang hari-hari ini menyangkut hal yang sifatnya sensasional, yang sensual. Jadi semua soal-soal itu ya bisa aja itu diajukan sebagai gugatan moral, tetapi target untuk menurunkan Ibu Mega itu juga agak absurd. Kita tahu bahwa ada faksionalisme di PDIP, orang dalam mungkin akan dibujuk oleh orang luar untuk dijadikan semacam pion atau bisa jadi kuda Troya untuk memberantakkan PDIP dari dalam. Saya kira itu juga semacam
kepanikan dari pihak Jokowi itu, dan kita mulai melihat bagaimana persiapan PDIP untuk membela diri atau minimal mempertahankan diri itu, dan kemampuan Ibu Mega untuk traveling tahun-tahun yang disebut oleh Jokowi sebagai tahun-tahun disebut oleh pakar, oleh Bung Karno sebagai tahun-tahun vivere pericoloso, apa itu pericoloso itu bahasa Itali, itu artinya tahun menyerempet bahaya, atau the years of living dangerously, kira-kira itu yang dimaksud. Karena ini betul-betul lagi berbahaya PDIP, terutama Ibu Mega. Ya, gimana nih bosku tanggapan kalian terkait perseteruan antara Ibu Mega dengan Joko Widodo? Apakah benar yang dikatakan Rocky Gerung bahwasanya Jokowi akan melakukan segala cara untuk bagaimana kemudian melawan kepada Ibu Mega? Oke, silakan cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.